Pelaksanaan pembangunan desa merupakan rangkaian dari proses pembangunan setelah dilaluinya tahapan perencanaan dengan ditetapkannya APBDes. Kegiatan ini merupakan implementasi dari semua kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja pembangunan desa dan telah teranggarkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan desa terdapat dua kegiatan yang dilakukan oleh desa, yaitu satu, kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa yang pelaksanaannya dikelola dengan cara swakelola. Dua, pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa maupun pembangunan yang dibiayai oleh pihak ketiga yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah kabupaten. Namun demikian, semua pelaksanaan program sektoral tersebut maupun program yang dibiayai oleh pihak ketiga harus diintegrasikan ke dalam pembangunan desa dan dimasukkan ke dalam APBDes. Tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa telah diatur dalam Bab 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 mulai Pasal 52 sampai dengan Pasal 87 dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. 1. Tahap persiapan pelaksanaan. Dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan ada 7 tahapan yang harus dilakukan, yaitu 1. Penetapan pelaksanaan kegiatan. Dalam tahapan ini, Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDes dan selanjutnya menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa, dan atau dikenai sanksi pidana, Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan. Adapun tugas pelaksana kegiatan adalah membantu Kepala Desa dalam tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. 2. Tahap penyusunan rencana kerja. Sebagaimana tugas dari pelaksana kegiatan yang membantu Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan dan pelaksanaan, rencana kerja yang merupakan bagian dari persiapan minimalnya memuat 1. Uraian kegiatan, 2. Biaya, 3. Waktu pelaksanaan, 4. Lokasi, 5. Kelompok sasaran, 6. Tenaga kerja, dan yang ketujuh, daftar pelaksana kegiatan. Setelah rencana kerja tersusun, maka harus dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 3. Tahap sosialisasi kegiatan. Untuk mendorong semangat partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APBDes, dan rencana kerja pada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan yang dilakukan melalui 1. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, 2. Musyawarah dusun, 3. Musyawarah kelompok, 4. Sistem informasi desa berbasis website, 5. Papan informasi desa, dan yang keenam media lain sesuai kondisi desa. 4. Tahap pembekalan pelaksanaan kegiatan. Tahap pembekalan kepada pelaksana kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis dikoordinir oleh Kepala Desa dengan pembimbing teknis oleh pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan peserta yang terdiri dari 1. Kepala Desa, 2. Perangkat desa, 3. Badan Permusyawaratan Desa, 4. Pelaksana kegiatan, 5. Panitia pengadaan barang dan jasa, 6. Kader pemberdayaan masyarakat desa, 7. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Adapun mengenai materi pembekalan meliputi 1. Pengelolaan keuangan desa terkait dengan persoalan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa terkait persoalan teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan, dan penegasan batas desa. Dan yang ketiga, pembangunan desa terkait dengan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, dan pengelolaan informasi desa. 5. Tahap penyiapan dokumen administrasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan melalui penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa. Adapun dokumen administrasi kegiatan yang disiapkan paling tidak meliputi 1. Dokumen RKP Desa beserta lampiran, 2. Dokumen APBDes, 3. Dokumen administrasi keuangan, 4. Dokumentasi foto atau gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan, 5. Daftar masyarakat penerima manfaat, 6. Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan.
7. Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada desa atas lahan atau tanah yang menjadi aset desa sebagai dampak kegiatan pembangunan desa. 8. Dokumen jual beli antara warga masyarakat dengan desa atas lahan atau tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa. 9. Dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa. 11. Dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa. Dan yang 11, laporan hasil analisa sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan. 6. Tahap pengadaan tenaga kerja dan bahan atau material. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta menggunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksanaan kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di desa sekurang-kurangnya melakukan 1. Pendataan kebutuhan tenaga kerja. 2. Pendaftaran calon tenaga kerja. 3. Pembentukan kelompok kerja. 4. Pembagian jadwal kerja. Dan yang kelima, pembayaran upah dan atau honor. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di desa sekurang-kurangnya melakukan 1. Pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan. 2. Penentuan material atau bahan yang disediakan dari desa. Dan yang ketiga, menentukan cara pengadaan barang atau material. Besaran harga material atau bahan sebagaimana dimaksud sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP desa yang ditetapkan dalam APBDes. Sedangkan pelaksanaan kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat desa sekurang-kurangnya melakukan 1. Penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat. 2. Pendataan sumbangan masyarakat desa dan atau pihak ketiga yang berbentuk barang. 3. Pendataan hibah dari masyarakat desa dan atau pihak ketiga. Pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela, penetapan jadwal kerja. Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sekurang-kurangnya sesuai dengan perencanaan yang tercantum di dalam RKP desa yang ditetapkan dalam APBDes. Sebagai bukti bahwa kepala desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat minimalnya perlu mengadministrasikan dokumen 1. Pernyataan hibah atas lahan atau tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala desa. Akta hibah dibiayai melalui APBDes. 2. Pernyataan tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa. Selanjutnya yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa dilakukan dengan cara 1. Peralihan hak kepemilikan atas lahan melalui jual beli. 2. Pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi termasuk tanaman dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin, maka pembiayaan dilakukan melalui APBDes. Jika video ini memberikan manfaat, maka dukung kami untuk terus bisa berbagi dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Atau mungkin sobat suka dengan videonya, maka berikan kami like. Bila terdapat kesalahan, kekurangan, atau mungkin kritik dan saran, sampaikan kepada kami dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. Saksikan terus channel ini, sampai jumpa di video selanjutnya.